Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qad. Makalah yang ke-9 dari bab 44. Berkata juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu khalifah sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, 4 macam tampaknya sebagai keutamaan. Secara zahir kalau kita tengok yang 4 macam ini utama sekali. Maksud utama yaitu pahala yang banyak. Padahal sesungguhnya adalah dia fardu, yaitu satu kewajiban. Nampaknya sebagai pahala biasa saja, tapi sesungguhnya adalah wajib. Mana dia? Bergaul dengan orang salih. Bergaul dengan orang salih, yaitu yang teguh memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak manusia. Jadi hak Allah dia penuhi, hak orang dia penuhi, baru disebut saleh. Ini ada yang rajin ibadah, rajin kali ibadah, tapi pelitnya Masya Allah. Manalah saleh ini? Dijolok dulu baru keluar harta dia. Itu pun tak banyak, sedangkan yang diperlukan lebih dari yang dia keluarkan. Manalah saleh? Ada pula yang rajin nolong orang, ringan kali tangan, kadang tak payah dimintai tolong pun tolong orang saja. Tapi sembahyang pula tidaklah disebut saleh. Jadi saleh ke Allah baik, ke orang baik. Meskipun ini semua mau hati-hati jemaah. Apalagi zaman belakangan ini, yang awak tolong, yang nerkam awak. Inilah zaman belakangan ini mengerikanlah jemaah ya. Yang awak tolong, yang menghancurkan awak. Tapi begitu pun agama tetap pada pedoman salih itu teguh memenuhi hak Allah dan hak manusia. Fokus dulu ke kata-kata salih. Perkataan salih sudah dijadikan bahasa Indonesia. Suluh. Pernah dengar suluh? Obor. Suluh. Dulu kita dengar penyuluhan, kata suluh. Suluh bahasa Arab, salih satu akar kata. Orang yang pakai suluh, pakai obor, dari gelap jadi terang. Orang pakai obor, dari gelap jadi terang, dari ragu menjadi yakin, dari takut menjadi berani.
Setelah terang, setelah yakin, setelah berani, jadilah tenang. Maka orang yang salih jiwanya terang, seperti orang yang dapat terang suluh, terang obor. Artinya jemaah, orang yang beramal salih dipastikan jiwanya tenang, walau hidupnya tidak senang. Hati-hati, ketenangan tak ada hubungan dengan kesenangan. Saya sudah bagi tahu, senang ini apabila terpenuhi mau nafsu. Itulah senang. Mau ini dapat, mau itu ada, mau ini iya, mau ini, itu senang. Dan agama tidak menolak kesenangan. Malah satu masa memenuhi kesenangan hukumnya bisa wajib. Bukankah kita makan adalah kesenangan? Bukankah kita nikah kawin adalah kesenangan? Yang kalau kita tidak makan bisa membuat badan menjadi sakit, maka saat itu hukum memenuhi kesenangan adalah wajib. Tapi kesenangan mesti dibimbing oleh agama. Kalau tidak, nanti dia akan menghancurkan orang yang senang itu. Itu tak usah pakai agama mengajinya, jemaah. Dalam hidup ini saja orang mengerti kalau setiap apa yang kita inginkan kita penuhi, mesti pada akhirnya kita mengalami kerugian. Karena tidak bolehlah setiap kesenangan dipenuhi, maka di jalanan ada peraturan lalu lintas. Tanya sama kita, kita maunya di jalan itu ada lampu merah atau tak usah ada? Coba tanya sama kita. Tapi tak bisa, mesti ada diatur. Karena kalau tidak, kesenangan setiap orang akan justru menimbulkan kekacauan. Maka agama datang membimbing jamaah. Nah, itulah salih. Salih suluh, obor, terang. Maka kalau ibadah kita tidak membuat kita terang, tidak membuat kita salih, mesti ada yang salah di situ. Nah, berkawan dengan orang salih, yaitu yang teguh memenuhi hak Allah dan hak manusia, adalah satu keutamaan. Makanya kalau ada yang mau mengatakan jangan pilih-pilih kawan, ya. Sedangkan kita beli ikan ke pajak pun pilih-pilih. Masa kawan tak milih? Salahlah. Yang jadi masalah kan ketika pilihan itu apa ukurannya. Kan itu yang jadi masalah. Dipilihnya kawan ukurannya karena kaya, ya salah. Dipilihnya kawan karena tenar, terkenal, ya salah. Tenar kawannya jemaah, terkenal baru dia berkawan. Kalau tidak, ya salah. Dipilihnya kawan karena ini mudah nanti kita kerja kalau berkawan sama dia, ya salah. Maka agama mengatakan pilih kawan itu orang salih, barulah betul. Ini ada pula jangan pilih-pilih kawan, hancurlah jemaah. Kalau tak pilih, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang musang dah tak berbulu sudah lagi. Mau tak milih? Sedangkan di masjid pun hancur awak. Sekarang ini, konon lagi di jalan. Kalau tak memilih. Dipilih kawan. Ya dasar pilihan itu apa? Jamaah, dasar pilihan itu apa? Agama mengatakan adalah orang salih. Sedangkan mencontoh mereka di dalam perbuatan salih itu adalah satu kewajiban. Wajib mencontoh orang salih, jamaah. Sebab merekalah orang baik dalam agama. Kalau bukan orang salih yang kita contoh, siapa lagi? Bukan pula maknanya kemana-mana awak pakai peci, tak juga. Kan? Tapi perbuatan baik dia yang direstui agama itu yang dicontoh. Tapi kita tidak.
kita hanya cerita. Kalau haji yang satu tu jempol oh mantap kali hidupnya. Tapi contoh tidak juga. Hanya untuk bahan cerita awak aja. Mantap orangnya, wah luar biasa kaya, dermawan, rendah hati. Tapi dicontoh tak juga. Hanya untuk cerita. Itu kekurangan kita daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi cerita kurang, buatnya banyak. Awak cerita yang bahasa kita di Medan ni kombur, malotup. Malotup kombur tadi, malotup. Meletup-letup kalau kombur. Tapi contoh tak juga. Contoh jamaah. Perbuatan orang soleh itu wajib. Membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran adalah satu keutamaan. Sedangkan mengerjakan isinya, yaitu perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran adalah satu kewajiban. Baca Al-Quran, jamaah, walau tak mengerti maknanya, tak tahu kita ini teh manis apa bukan, tapi yang pasti bukan racun. Kita minum, tetap saja dapat manisnya. Tak tahu arti Al-Quran itu, bacaan yang kita baca itu, tak tahu kita. Tetap saja dapat hikmahnya ke dalam jiwa kita. Kalau pahalanya sudah pasti. Nah Rasul mengatakan baca saja. Tak ada Rasul kata mesti ngerti artinya. Pasti dapat baik bagi jiwa kita. Bacalah Al-Quran. Jamaah, seayat jadi tapi tengok Al-Qurannya. Ya, jamaah. Sedangkan melaksanakan isi kandungannya adalah satu kewajiban. Mana perintahnya wajib, wajib dikerjakan. Mana larangannya haram, haram dikerjakan. Kita tak buat. Kata Al-Quran begini, kita buat lawannya. Kata Al-Quran begitu, kita buat lawannya. Kan sama saja ini dengan menghapus isi Al-Quran. Akhir zaman kata Rasul isi Al-Quran itu terhapus, tak ada lagi kata Rasul. Awak dari kecil, dari ibtidaiyah, guru dah ajarkan itu. Satu masa Al-Quran akan terhapus. Makin besar percetakan makin bagus. Kualitasnya makin bermutu. Macam mana mau hapus dia? Rupanya maksudnya yang terhapus umat Islam yang punya Al-Quran tak lagi mengamalkan isinya. Kalah dengan nafsu. Kata Al-Quran begini, kata dia begitu. Tapi nanti kalau orang kafir menghina Al-Quran, ngamuknya bukan tanggung. Bukan saya kata salah dia ngamuk orang menghina Al-Quran. Saya bilang adil. Lah kita sendiri menghina Al-Quran. Mengapa tak marah sama diri kita sendiri? Al-Quran bilang begini, kita buat begitu. Al-Quran suruh jujur, kita nyogok. Alasannya macam mana lagi? Macam mana lagi? Kata dia. Al-Quran suruh begini, kita buat begitu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong atas kebaikan, atas takwa. Kita tidak mau tolong menolong. Kan sama saja, yang satu menghina Al-Quran dalam ucapan, yang satu menghina Al-Quran dalam perbuatan. Menjilat pandainya bukan tanggung. Memfitnah luar biasa, itu dilarang Al-Quran. Tapi kita tak buat. Jamaah, maka siapa yang baik antara yang satu menghina Al-Quran dengan ucapan, yang satu menghina Al-Quran dengan perbuatan? Nah, siapa yang baik antara dua? Nah, sama-sama tukang hina. Tapi kita ngamuk luar biasa kalau orang kafir menghina Al-Quran. Padahal kita menghina juga. Tapi dianggap macam kita tak ada perbuatan menghina Quran. Lewat saja begitu. Mana adil tu jemaah? Anak orang salah tahu kali awak. Anak awak salah tutup-tutupi. Mana Al-Quran lah ajar begitu? Jemaah. Yang tahuannya kita aib orang, aib sendiri tak tahu. Mana Al-Quran ajarkan itu? Jadi membaca Al-Quran adalah satu
keutamaan, sedangkan mengerjakan isinya adalah satu kewajiban. Baru pakai alasan nanti dia, namanya manusia, mana lagi. Jadi dipikir Al-Quran itu turun bukan kepada manusia. Jemaah, yang ketiga, dan berziarah ke kuburan. Itu kalau 2 kali dannya coret saja, salah tulis ya. Dan berziarah ke kuburan, tentu maksudnya kuburan orang soleh, adalah satu keutamaan. Sedangkan mempersiapkan diri memasukinya, yaitu mempersiapkan diri masuk ke dalam kubur dengan mengerjakan perbuatan yang soleh, adalah satu kewajiban. Ziarah kubur itu hukumnya utama saja. Utama ini kebaikan lah ya, sunat saja ziarah kubur itu jemaah. Ya. Hukum asal ziarah kubur adalah boleh, berpahala tidak, berdosa tidak, bisa meningkat menjadi sunat jika begini. Tapi hukum asalnya adalah boleh. Sama dengan hukum asal menikah. Hukum asal menikah adalah boleh, tapi bisa menjadi sunat, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram dan seterusnya. Menikah bisa haram, tapi hukum asal dia adalah boleh. Hukum asal ziarah kubur adalah boleh. Berpahala tidak, berdosa tidak, tapi satu waktu bisa menjadi sunat, wajib dan seterusnya, bahkan bisa menjadi haram. Nah, sedangkan mempersiapkan diri ini jauh lebih penting daripada ziarah kubur, adalah satu kewajiban. Bermula ziarah kubur ada kalanya hanya untuk mengingat mati dan akhirat. Inilah dia. Jadi ziarah kubur itu bukan lain-lain kecuali ingatkan mati, ingatkan akhirat. Datang ke kuburan, mati awak. Bis peran awak apa dalam sinetron hidup ni? Ini dah selesai. Episode sampai sekian puluh tahun selesai. Masuk pindah hidup lain. Kita sebut tu mati itu kerana kita tengok orang yang pergi. Tapi sesungguhnya mati itu pindah hidup. Pindah hidup. Dulu di alam roh, pindah hidup ke rahim. Dari rahim ke dunia kita sebut lahir. Dari dunia pindah ke akhirat kita sebut mati. Padahal itu pindah hidup aja maaf. Pindah hidup. Nah, jadi ziarah kubur itu ada kalanya hanya untuk mengingat mati dan akhirat. Kalau itulah dia, maka itu sudah terpenuhi dengan melihat kubur tanpa mengenal mayitnya. Makanya yang intinya sesungguhnya mengingat akhirat, mengingat mati. Tak tahu kita mayat siapa, tak ada masalah. Sekalipun kuburan orang kafir, tak ada masalah jemaah. Ya, jadi dengan kita melihat kuburan, bukan ziarah kubur. Ziarah kubur itu mengunjungi kuburan. Ini melihat. Lewat awak kuburan, komplek pekuburan non muslim. Lewat awak jamaah kuburan non muslim, teringat awak mati, teringat akhirat. Ya. Atau untuk berdoa. Kita mau berdoa di kuburan tadi, maka disunatkan menziarahi kuburan orang Islam. Nah, ini bukan sebatas melihat, tapi mendatangi, doakan dia jemaah. Atau untuk mengambil berkah, maka disunatkan menziarahi kuburan orang-orang baik. Apa berkah ini? Sesuatu yang membuat kita menjadi lebih baik. Itu berkah. Bukan maksud berkah ini diambil tanah kuburannya.
Diambil tanah kuburannya, bawa ke rumah. Atau diusap-usap nisannya. Mana ada pelajaran agama itu? Tak ada jemaah. Ziarah-ziarah aja lah. Ini tanahnya diambil. Supaya ada berkat, nggak ada. Biasa aja jemaah. Diusap kuburannya. Habis diusap nisannya, diusap ke dadanya. Parah kita umat Islam nih. Taklah semua begitu. Pemahaman tu taklah semua begitu. Sebahagian jemaah. Ya, ambil berkah ni maksudnya membuat kita tambah baik. Kuburan siapa ini? Orang soleh. Tadi sudah di atas. Orang soleh dicontoh perbuatannya. Apa yang dia buat? Begini. Buatlah. Bukan tanah kuburannya diambil. Nisannya diusap-usap. Meraung-raung di kuburan tadi. Meraung sepenuh langit bumi pun tak akan hidup lagi. Kita ni suka mengada-ngada yang tak diajarkan agama. Atau untuk memenuhi hak. Seperti hak kawan dan anak. Atau teruskanlah hak orang tua dan seterusnya. Tapi dari semua itu yang terpenting adalah doa. Jemaah. Doa. Walau kita tak datang ziarah kuburan, doalah. Ya, doa itu penting. Ya, jadi apa tu? Ziarah kubur adalah keutamaan, sedangkan mempersiapkan diri adalah satu kewajiban. Mengunjungi dan yang keempat ya, dan mengunjungi orang yang sedang sakit adalah satu keutamaan untuk mengambil pelajaran, bukan untuk mencari aib. Mau kemana kau? Mau nengok orang sakit. Rupanya niat dia mau nengok. Biar tahu dulu azab Tuhan sama dia macam mana. Itu niat dia. Waktu datang, baik mulut, sabar-sabar kau ini. Udah pulang cerita sama kawannya. Bahasa kita sini lantak di situ. Itulah. Orang hidupnya kayak gini selama ini sama orang. Datang azab Tuhan. Coba. Jangankan kita, jamaah. Dunia ni dibalik Tuhan sekejap bisa. Apalagi kita. Nengok orang sakit itu pertama. Menguatkan jiwa si orang yang sakit. Penting. Nomor 2, bersyukur kepada Allah. Allah masih beri kita sehat. Jamaah. Nomor 3, tentu untuk meningkatkan amal ibadah kita. Bukan untuk tahu apa sakit orang. Terus jadi bahan cerita. Terus kadang yang sakit pula masih lantam. Yang sakit pun masih lantam. Jadi kalau kita dikunjungi orang sakit, tahan mulut, minta doa. Doakanlah saya ni. Gitu. Ini masih lantam. Ini obat saya ni belinya di Singapura ini. Ya salam. Apa perlu cerita begitu sama orang? Usut punya usut rupanya obatnya keji beling. Sini banyak. Tahu keji beling? Daun keji beling tu? Jemaah, tahu? Kadang-kadang sebut kaca beling, keci beling, apalah. Istilah terserah jemaah. Tahu-tahu itu banyak sini. Kadang saya memanglah manusia ni saya pikir sudah begitu pun masih lantam juga. Untuk apa? Datang orang kunjungi kita, doa sama Allah Ta'ala. Sedangkan membuat wasiat adalah satu kewajiban. Hati-hati. Hukum asal buat wasiat adalah mubah. Karena buat wasiat ni bisa wajib nanti, bisa haram. Aku wasiatkan sama kalian ya. Jangan lupa kalau aku mati nanti buatkan karaoke 3 hari. Jangan bilang enggak.
Udah makin jauh umat Islam nih. Tapi karaoke-nya sholawat. Oh, orang bininya mau pergi haji, dia sumbang keyboard untuk bininya. Kita nih nanti kalau udah dikasih tahu, ya tetaplah kita kasih tahu itu salah, apa boleh buatlah. Walaupun akibatnya fitnah, musuh, benci orang. Haram. Wasiat itu haram. Kenapa kau tak pernah ke rumah si Fulan? Itu amanah ayah dulu. Waktu mau matinya ayah wasiat. Katanya, kalau kalian mau senang aku dalam kubur, mati aku nanti, jangan pernah kalian injak rumah dia ya. Ini kan silaturahmi jadi putus. Datang si anak tadi dipatuhinya. Kenapa? Wasiat orang tua. Mana wasiat orang tua begini dipenuhi? Karena kesalahan konsep, tak boleh durhaka sama orang tua. Lah itunya benar. Tak boleh durhaka sama orang tua. Sampai dikata ridha Allah ada dalam ridha orang tua. Itunya benar. Itunya benar. Tapi masalahnya seluruh yang dikata orang tuanya mesti dipatuhi. Kalau enggak awak ikuti nanti melawan sama orang tua. Ya salah kita, tidak begitu. Ridha Allah dalam ridha orang tua. Jangan melawan orang tua. Selama itu semua bersesuaian dengan aturan agama. Lucu. Gak boleh durhaka sama orang tua awak. Jadi kata dia gini, awak ikut aja lah. Jadi kalau kata ayah mak kita, tup masuk ke dalam paret, masuklah awak. Kalau gak ikut awak nanti sakit hati dia, berdosa pula awak. Salah orang tua, bukan salah kita. Masa kita mau nutup aurat orang tua tak kasih, lantas supaya tak sakit hati orang tua kita tak tutup aurat. Kalau tutup aurat nanti marah dia, ngamuk dia, sakit kali hati dia, berdosa awak ke Tuhan. Menyalah dah kaji ni. Jemaah. Ini yang disebut durhaka kepada orang tua. Kalau yang disebutkan, yang dididikkan dia itu bersesuaian dengan ajaran agama. Itu makanya awak enggak berani ke rumah dia. Karena ayah dulu gitu. Daripada nanti awak ke rumah dia, ayah awak enggak tenang dalam kubur. Justru sekarang lah orang tua tu yang tak tenang dalam kubur. Karena wasiatnya dosa. Jangan salah jemaah. Kita ni suka membuat-buat yang enggak ada dasar dalam agama. Tapi menurut pikir-pikir aja. Yang ada dasar dalam agama tak dibuat. Ya macam mana lagi, dah adat. Oh, yang kuatan kalau adat. Tapi kalau agama tak begitu. Jadi wasiat itu wajib dalam pengertian kalau itu memang sesuatu yang wajib. Sampai kata Rasulullah, al-mahrumu man hurimal wasiyatu. Bukan wasiyata itu. Al-mahrumu man hurimal wasiyatu. Artinya, orang yang terhalang dari dapat pahala dan kebaikan yang besar adalah orang yang terhalang dari berwasiat. Tentu maksudnya wasiat baik. Jangan lupa kalian, mati aku nanti. Jangan pula kalian malas-malas sembahyang. Mau kalian susah aku dikubur sampai akhirat, malas-malas kalian sembahyang. Kalau sayang kalian sama aku pula, sembahyang kalian. Jangan malas-malas. Wajiblah pula kalau wasiat begini. Kan? Ada lagi hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Berkata Rasulullah, "Man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa tuqan wa syahadatin wa mata maghfuran lahu." Artinya siapa saja yang mati dia berwasiat, berarti dia mati di jalan Allah dan sunnah Rasulullah dan di dalam ketakwaan dan mati syahid dan di dalam ampunan. Penting wasiat. Wasiat yang baik-baik. Ya, jangan lupa kau. Alhamdulillah dalam 2-3 hari ini teringat aku. Itu ada harta dia dititipnya sama aku.
Nanti pulang dia ke tempat kita ni, kasihkan harta itu. Mau dikasih sama siapa? Orang dia sebatang kara. Sebelum pergi dulu dia titip sama aku. Ni dalam sakit aku begini ni, tak tahu aku entah mati, entah apa, lupa. Kasihkan harta yang dia titip sama aku tu ada dalam peti ni, bawah tempat tidur tu. Wajiblah. Maka kita dalam ampunan, dianggap sebagai orang mati syahid dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Jangan kira tak ada yang berwasiat jahat tu. Ada jemaah. Begitulah dia. Jangan kalian ke rumah dia. Kalau mau kalian tengok aku senang dalam kubur. Aneh saya rasa. Ini luar biasa jemaah ya. Nah itulah. Jadi itulah 4 tadi ya. Kata Khalifah Utsman bin Affan, mengunjungi orang sakit adalah satu keutamaan, sedangkan membuat wasiat adalah satu kewajiban. Maksudnya adalah ya yang wajib, yang mana wajib, wajib, yang tidak, ya tidak. Makalah ke-10 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, siapa saja yang merindukan surga, segeralah berbuat baik. Maksudnya segera mengerjakannya, jangan tunda-tunda. Jangan banyak cengkunek, kata kita sini. Mau masuk surga, mau. Ini jalannya, aduh berat kali. Janganlah. Jamaah. Takut neraka, takut. Jangan buat ini. Cemanalah awak cari makan, situ pula. Dah jelas haram. Jangan jamaah. Tuhan suruh kita buat yang baik. Masa tak disiapkan Tuhan jalan untuk berbuat baik? Itu cemana jalan ceritanya jemaah? Kan Tuhan yang suruh kita buat baik, tapi jalannya enggak disiapkan Tuhan. Itu macam mana? Apa bijak jadi Tuhan begini? Makanya hati-hati mulut kita mengatakannya. Tuhan suruh kita buat baik karena Tuhan tahu ini baik untuk kita dan ini jalannya. Tapi dasar kita ikutkan nafsu. Jadi siapa yang merindukan surga, segeralah berbuat baik, kata Khalifah Ali. Siapa saja yang sayang kepada dirinya, sayang dia kepada dirinya, maksudnya orang yang berhati-hati dari masuk neraka. Dia sayang kepada dirinya, artinya orang yang berhati-hati supaya tak masuk neraka. Maka tahanlah dirinya daripada keinginan. Siapa yang sayang kepada dirinya, tahanlah dari keinginan. Garis miring kemauan. Itu yang berkali-kali kita ngajikan. Bedakan keinginan dari keperluan. Yang kita perlukan boleh jadi tidak kita inginkan, tapi mau tak mau mesti dibuat. Yang kita inginkan boleh jadi tidak kita perlukan. Cobalah jamaah, banyakan mana waktu kita gunakan untuk sesuatu yang kita perlukan daripada sesuatu yang kita inginkan. Cobalah ukur masing-masing. Bisa jadi nanti yang kita lakukan lebih banyak sampah dalam 24 jam itu daripada gizinya. Kalau kita makan, itu kan ada gizinya, ada sampahnya. Sampahnya itulah yang dibuang melalui keringat, air seni maupun kotoran di belakang. Jadi kita makan, ada gizinya, ada sampahnya. Cobalah kita hitung masing-masing selama 24 jam semalam Sabtu. Banyakan mana gizinya atau sampahnya yang 24 jam itu? Gizinya cuma satu, pahala, itu saja. Hitung sendiri. Semalam Sabtu dari mulai bangun tidur sampai tadi malam lah. Cara menghitung kita kan begitu umumnya. 24 jam itu jemaah. Dari 0 ke 00. Okey lah. Dari 00 malam Sabtu sampai 00 malam Minggu tadi malam. Malam Ahad tadi malam. Banyakan mana sampahnya atau gizinya? Banyakan mana pahalanya atau yang bukan pahala? Kita enggak cerita dosa. Yang mubah itu berpahala tidak, berdosa tidak. Karena kalau dosa, dia bukan sampah, tapi penyakit.
Jamaah. Dari 24 jam semalam Sabtu, banyakan mana gizi atau sampah? Atau jangan-jangan kita ciptakan penyakit? Nah, itu masing-masing jamaah. Jadi kalau orang itu sayang kepada dirinya, tahanlah dari keinginan, yaitu halangi dari memperturutkan gerak-gerik nafsu. Tahanlah jamaah. Maka nanti terhitunglah di akhirat. Syukur-syukur gizi sama sampah saja. Jangan sempat gizi, sampah, penyakit. Banyakan pula satu strip penyakitnya. Beratlah itu. Jamaah. Orang masuk neraka itu kena satu strip lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Orang masuk surga itu kena satu strip pahalanya lebih banyak dari dosanya. Masuk dalam surga. Satu strip aja. Jamaah. Kalau 2, 3, 4, 100 ribu, sejuta strip udah jelas lah itu. Jamaah. Jadi kata Khalifah Ali, siapa yang sayang tahan. Dan siapa saja yang meyakini akan mati, maka hilanglah darinya segala kelezatan. Maksudnya apa ini? Binasa atau putus sudah segala yang enak itu. Kalau dia yakin akan mati. Jadi maksudnya tidak khayal lagi dengan dunia ini. Istimewa yang muda-muda lah. Oleh yang tua-tua tak perlu lagi diingatkan mestinya. Jamaah. Kalau yakin dia mati saya ini, apa lagi enaknya? Berarti putus asa. Bukan. Buat pahala. Ini itulah kadang-kadang dalam bahasa awak nih. Udah tua pun masih sibuk juga main kemal ke mall. Foto sana, foto sini. Yang tua-tua tadi. Ya memanglah tidak berdosa. Masa berfoto? Walaupun nanti ada khilaf ulama terkait foto itu jamaah. Main ke mall pula bukan tempat maksiat. Misal katalah, andai tempat tu memang bukan tempat maksiat. Mana salah dia? Tapi bukan itu. Kok masih begitu juga? Udah cukup kali rupanya pahala kita. Udah banyak kali perbuatan baik kita rupanya. Kita lah yang tahu. Saya kan tak tahu jemaah. Sibuk ke sana, sibuk sini. Hundang handing sana sini. Tahu hundang handing? Bahasa orang dulu ya. Mundar mandir sana kemari. Pahala tak juga. Pagi undangan, jelang zuhur undangan, habis zuhur undangan, habis asar undangan, habis maghrib undangan. Bukan kita kata salah undangan. 24 jam tuh sehari. Belum tentu undangan tuh hasilkan pahala. Apalagi tengok cara sekarang. Sekarang tak malu-malu orang bunting dulu baru nikah. Kasar bahasa bunting tu. Siapa bilang kasar? Itu bahasa asli Melayu. Naskah-naskah tua Indonesia sebut bunting. Orang bilang kasar. Mana kasar? Hamil itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Hamil itu bahasa Arab. Ya, kan? Nah, sekarang orang tak malu. Bunting dulu. Baru nikah. Pagi marhaban. Sore sampai malam jauh keyboard. Awak datang. Mana? Nutup jalan. Anak Pak Haji, Mak Hajah, rajin ngaji. Hancur dah. Awak tak datang, baru dibilang lantam. Kita takut, nanti bilangnya lantam. Selama bukan ulama yang membilang kita lantam, apa masalah? Tapi kalau ulama yang bilang awak lantam, rubuh dunia ni dah awak rasa. Kalau bukan ulama, apa masalah? Jangan dulu jamaah. Bukan saya mengajak egois. Nanti awak payah. Kalau tak mau datang nanti pas awak pesta sunyi. Ku kata yang sunyi itulah orang-orang pilihan Tuhan. Karena selama ini kau kalau mau undangan kau teliti menurut ukuran agama, aturan agama. Ini pantas datang, ini tidak. Ini pantas, ini tidak. Sehingga kau jarang datang. Maka nanti kau pesta dipilih Tuhan orang-orang yang datang. Apa masalah? Mau banyak jadi buih atau sikit tapi bergizi? Nah jemaah. Tapi kita sedih kali awak sikit yang datang. Kataku ni alhamdulillah. Yang datang ni orang-orang pilihan semua ni. Yang dipastikan oleh Allah solat ni semua ni. Datanglah jemaah. Baru sedap dia kan. Ini hati-hati.
Yakin mati, tinggalkan, putus lezat dunia ni. Yang tak putus lezat pahala. Payah awak mati nanti. Apa payahnya? Tak ada yang ngurus. Senyum Rasulullah. Ngapa baginda senyum? Mana tidak. Malaikat yang langsung ngurusi pulan. Nampak Rasulullah? Nampak Rasulullah? Sahabat tu langsung diurus malaikat. Apa lagi? Cuma karena yang disuruh mengerjakan 4 fardu kifayah adalah manusia, maka mau tak mau disuruh Rasulullah juga. Sahabat termasuk Rasulullah ngurus mayat tadi. Padahal nampak Rasulullah, malaikat ikut turun memandikan. Coba. Apa yang dikhawatirkan? Ya nanti kalau busuk awak macam mana? Kalau busuk kan orang tu yang bau, bukan kita. Sekarang gini jamaah, ini berikut pernyataan saya, jawabnya tidak pakai agama. Mungkinkah kita yang selama hidup ikut aturan Tuhan, ketika mati Tuhan sia-siakan kita? Coba ni. Selama hidup begitulah awak ikut aturan Tuhan. Tahu-tahu waktu mati Tuhan abaikan kita? Mungkin? Entah mungkin itu, jamaah. Tapi sikit yang datang daripada banyak membuih banyak tadi. Jamaah, coba ni. Dipilih Tuhan. Tapi itu tadilah, awak lebih takut sama orang daripada sama Tuhan. Jadi putus yang enak ni makna dia, fikiran dia cuma satu, pahala. Siapa saja yang mengenal dunia bahwa dunia ni tempat cobaan dan masalah, maka terasa ringan segala yang menimpa, yaitu enteng baginya kesulitan yang terjadi. Kalau enteng kesulitan yang terjadi, mengapa Rasul ajarkan kita doa-doa? Jamaah, maksud enteng ni tetap berat, jamaah. Tetapi kita yakin di dalam itu ada pahala, jamaah. Macam mana sebut enteng? Orang hidup-hidup dikuliti, macam mana enteng? Bunting-bunting dibelah, perutnya hidup-hidup. Jangan bilang tidak. Cabut anaknya, bayinya dari dalam tu, gantung di pohon, jadikan sasaran tembak. Kejadian kapan tu? Dulu sebelum Nabi Adam. Tidak. Sekarang ni, abad 21 ni, jemaah. Yang muda-muda ni yang melek internet, tinggal googling aja lah, jemaah. Kan? Apa lagi? Hidup-hidup dikuliti. Awak udah belum? Baru panas, dah ngeluh. Panas sekali, berapa hari ni? Macam mana lagi neraka? Macam mana neraka? Usah tinjau-tinjau lagi lah. Baru dingin. Bukan maksud saya baru panas, baru dingin kita tidak mengalami kesulitan. Bukan itu maksud saya, jemaah. Yakin sajalah di dalamnya itu ada pahala dari Allah Ta'ala. Apa yang kita bisa buat lah. Kalau panas tentu macam kita ada kipas-kipas, ada AC-AC, tak ada kipas tangan. Kalau dingin berselimut dan seterusnya, jemaah. Ini harap difahamkan. Nah, jadi inilah 4 wasiat Khalifah Ali bin Abi Talib. Makalah yang ke-11 dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, As-salatu imaduddin. Ini ada 4 ya. As-salatu imaduddin. Artinya sembahyang itu adalah tiang agama, yaitu dasarnya. Tiang menjadi pengokoh, dasar pun menjadi pengokoh. Berdirinya agama tiada lain melainkan dengannya, dengan sembahyang. Sebagaimana sebuah rumah tidak bisa berdiri melainkan karena ada tiangnya. Sembahyang adalah pembuktian pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang menunaikan hak-hak ketuhanan. Seluruh ibadah adalah jalan untuk membuktikan rahasia sembahyang. Jadi induknya adalah sembahyang. Tinggal lagi kalau dalam kehidupan hari-hari kita nampak walau tak sembahyang dia tapi baik bergaul dengan masyarakat, ya sudah, alhamdulillah. Tinggal bagaimana supaya dia bisa sembahyang. Tapi secara ilmu agama, sembahyang itulah induknya. Ada banyak rahasia dalam sembahyang. Kebaikan hari-hari itu adalah pencerminan pembuktian sembahyang itu. Jadi rumah kalau tak ada dasar, tak ada tiang, misal kata, taklah jadi. Mana ada rumah tanpa dasar? Diawang-awang lah dia. Tetap ada dasarnya. Apapun keahlian para
arsitek terhadap kemajuan pembangunan. Mesti ada dasarnya. Jamaah, sembahyang tak ada lain. Sembahyang tak ada lain. Tapi orang belakangan tidak. Biar nggak sembahyang, asal kaya. Walau nyogok, nggak apa-apa. Yang penting kaya. Jadi mobilnya nampak, rumahnya naik. Apalagi sering diundangnya ke rumah. Sering kami main-main ke atap rumahnya itu. Karena di atap rumahnya itu ada kolam renang. Sedap awak rasa. Tapi tak sembahyang dia. Itu urusan dia lah sama Allah. Coba. Memang nafsu ni luar biasa. Masa kau urus-urus orang nyogok? Bukan ngurus. Orang kita tahu. Senang juga lah hidup si Fulan. Kan begitu sekarang. Walau udah ngaji. Walau udah 6-7 kali umroh haji. Enaklah hidup si Fulan. Ngapa? Anaknya satu dah kerja sana, satu dah kerja sini, satu dah jadi orang sana. Sedap. Tapi tak sembahyang. Itu dia lah itu. Nah, coba. Lain kita dulu. Daripada ngasih makan kalian yang gak sembahyang, bagus ngasih makan anjing lagi. Begitu orang tua zaman dulu. Ya maaf. Kan? Dihumban nyawa kalau tak sembahyang. Sekarang tak apa-apa. Nah, yang penting rajin di sekolah, nggak bolos, bagus prestasi dia, kuliah dia tempat yang bagus, bisa kerja dia. Belakangan nanti kan bisa sembahyang. Hajab nah orang tua begini. Ya maaf. Sembahyang lah. Sekarang mana penting tuh? Yang laki-laki biar tak sembahyang, asal ganteng kerja dia, anak orang baik-baik. Tak apa maksudnya baik-baik. Yang perempuan, walau tak sembahyang tak apa, yang penting cantik dia, baik dia, tutup aurat dia. Jubahnya bagus, tapi tak sembahyang. Jangan bilang tak ada. Ya maaf, bukalah mata kita ni elok-elok. Dia keturunan orang baik-baik itu, tapi sembahyang tidak. Mana begini? Ya maaf. Sembahyang nomor 1, titik. Tak ada lain. Hidup ni sekejap. Sakaratul maut nampak film tu, belum lagi mati. Jamaah, kan? Kita orang Islam, itu masalahnya. Bukan orang non-Islam. Kalau non-Islam lain hal. Ini orang Islam, jamaah. As-salatu imaduddin. Sembahyang tu tiang agama. Kan? Tetapi wasumtu afdalu, diam itu ibadah yang paling utama. Maksudnya tidak melakukan atau tidak mengucapkan kecuali perkataan yang menghasilkan pahala. Diam lebih utama. Artinya diamlah dari yang tak menghasilkan pahala. Jangan cakap sia-sia. Kan? Bersabda Rasulullah, asumtu arfa'ul ibadah. Diam itu adalah setinggi-tinggi ibadah. Hadis riwayat Imam Dailami dari Abu Hurairah. Maksud setinggi-tinggi itu tetaplah di bawah sembahyang. Maksudnya diam dari apa saja yang tidak berguna menurut agama dan kehidupan dunia. Bermula tidak membantah orang yang memusuhinya adalah setinggi-tinggi daripada segala macam ibadah. Sesungguhnya kebanyakan kesalahan itu berasal dari lidah. Apabila seseorang itu sendiri tidak bersama orang lain, maka diamnya itu bukan ibadah. Orang dia sendiri diamlah, itu bukan ibadah. Baru tahu dia ibadah kalau bergaul sama orang. Kan? Siapa tu bang? Ya, anak si Fulan. Selesailah udah. Ini tidak. Siapa tu bang? Anak si Fulan. Baru lagi balik itu, baru keluar. Coba dulu. Siapa tu bang? Anak si Fulan. Alhamdulillah sehat dia. Satu titik. Ini sambung. Baru keluar lagi itu. Kawan tak faham keluar dari mana. Alah. Usah lagi lah. Nampaknya baik. Tengok mulut racun ni. Udah bagus tadi. Anak si Fulan, alhamdulillah sehat dia. Kan? Ini sambungnya kawan tadi. Tak ngerti. Sambung dia. Baru keluar. Kan terpancinglah orang. Nanya keluar dari mana. Kasusnya apa. Berapa tahun. Dan seterusnya. Jemaah.
Jadi kalau sendiri diam bukan ibadah, karena memang tak ada lawan. Waktu gini-ginilah bersama gini kita jamaah, ayo tahan lidah dari yang tidak menghasilkan pahala. Maka disebut sembahyang tiang agama, tapi diam lebih utama. Was-sadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi was-sumtu afdalu. Dan bermula sedekah itu memadamkan marah Allah Ta'ala. Titik. Saya tidak mendahului Tuhan. Doalah tolak bala. Doalah 24 jam sehari tolak bala. Doalah. Kalau tidak bersedekah, bala tetap datang. Agama ini dah bagus sekali. Udah, tinggal buat aja. Mau hilang bala, sedekah. Kena tak bersedekah, malas bersedekah. Habis itulah sedekahnya sikit, ceritanya banyak. Itu yang selalu dalam bahasa sarkasme. Sarkasme itu ada pelajaran dalam bahasa Indonesia, bahasa sindiran jemaah. Selalu saya sebut. Sedekah-sedekah juga, tapi rendangnya sebesar molen gopek tu. Tahu? Yang kecil-kecil molen tu. Dulu awal-awal molen kita sini tahun 80-an seingat saya, 90-an dulu. Satu-satu pisang tu dia. Sekarang ini molen tu. Sebesar itulah rendang tadi. Tapi cerita bukan tanggung kemana-mana. Kalau kami dah biasa itu manggil orang masjid setiap Jumat 3 orang, 5 orang makan ke rumah. Rendang segini. Waduh. Bubur kacang hijau, payah awak bancuhnya. Mana kacangnya? Kuah banyak. Tapi kalau cerita bukan tanggung. Padamkan murka Tuhan dengan sedekah. Ini sekarang kita bukan tanggung. Rajin berdoa. Doa tolak bala. Acara sana, acara sini. Sedekahnya mana bro? Tak ada loh. Buatlah kita ni macam minyak wangi. Nampak tidak, tercium ada. Tak usah tahu orang kalau bisa. Tapi kebaikan kita di masyarakat tu terasa. Walau mungkin masyarakat tak sedar kita yang berbuat baik. Padamkan murka Tuhan dengan agama dah kasih jawab. Kenapa payah kali cari sana sini sana sini? Aku tak mendahului Tuhan, bantailah. Doa tolak bala tu, bantailah sampai doer bibir tadi. Bala tetap turun. Bila tidak, sedekah. Sedekah tu. Jemaah, sedekah. Usah pala tahu orang. Ya macam kita orang miskin pula, adanya 1000 perak, sedekah 1000, barulah berlaku. Biar sikit asal ikhlas. Ya macam saya orang kaya pula, 1000, malulah aku, Tuhan kasih aku banyak. Masa aku 1000? Berapa saya sedekah? Penghasilan sebulan dapatlah 1 M. Masa sedekah 10.000 perak? Mana cocok? Sekali sedekah sebulan paling kurang 50 juta. Barulah puas, itu pun malu awak. Tuhan kasih banyak kali. Baru betul. Ini sedekah udah sikit, foto-fotonya banyak. Itu cara orang sekarang kan. Sedekah foto-foto. Masya Allah jemaah. Padamkan murka Tuhan dengan sedekah. Sedekah aja mah. Sedekah. Sedekah. Apa yang bisa buat? Saya ni jangankan 1000 perak makan pun awak nyamping payah kali. Baik, pengertian sedekah semula adalah harta. Tapi bisa pula sedekah fikiran, tenaga, pengetahuan, pengalaman. Macam kita yang tua-tua ni pastilah banyak pengalaman. Nasihati yang muda-muda. Ini kadang lucunya di masjid, ada pengurus masjid, ada remaja masjid. Remaja masjid itu kan muda-muda. Pengurus masjid biasa yang tua-tua. Dah pula di sebahagian masjid yang tua-tua menganggap remaja masjid ini rivalnya pula. Bimbing remaja masjid itu, bimbing. Bukan pula, ya remajanya hangat-hangat teh ayam aja nih. Atau begitu janganlah buat hangat-hangat teh ayam, hangat-hangat teh manis lah buat. Bimbing remaja itu. Lah dimarah-marahi, pasang badan lah aku jamaah. Pasang badan aku. Jangan gitu, aku bilang. Nah, pengurus masjid tadi macam begitu sama remaja masjid. Langsung aku bilang, ini yang remaja barusan nih, aku bilang, ini baru pulang dari Aceh ngurus mayat nih, aku bilang. Ini baru pulang nih, aku bilang. Nanti pergi lagi dia nih, aku bilang. Saya pasang badan jamaah. Jangan begitu kita sama remaja-remaja itu. Bimbing. Kenapa? Tuhan kasih kita pengalaman.
Tidak untuk sia-sia, tapi membimbing orang yang kurang pengalaman. Ayo, saya itu pula, orang saya miskin, 1.000 perak, jangan 1.000, makan awak pun susah. Alhamdulillah kita diberi Tuhan pengalaman, kita diberikan Tuhan kebijakan. Sampai ngomong kawan tadi jamaah sama saya, sedap juga lah bapak tu, Ustaz. Ngapa gitu? Gitulah kira-kira, tapi tidak sepenuh itu cerita nih jamaah, tapi intinya begitu. Bijak juga orangnya. Dapat juga awak nasihat dari dia. Mantap kawannya pikir. Ikut mengaji sama saya. Pingin pula awak dapat nasihat dari dia. Cuma mungkin seganlah dia karena awak yang ngisi pengajian tadi. Jamaah, bijak orangnya. Awak dapat juga lah nasihat dari. Sedap. Masih muda lagi. Seingat saya mungkin di bawah saya pun muda. Apa sepantaran dengan saya jamaah. Kan senang. Jadi saya tak ada harta, tapi ada kebijakan. Sedekahkan itu. Saya kebijakan tak ada, tapi pengalaman ada. Cakap awak pun tak pandai. Orang awak cakap payah, tapi pengalaman ada. Ayo, bimbing yang kurang. Tapi ingat, pengertian semula sedekah adalah harta. Begitupun, diam adalah ibadah yang paling utama. Tetap jemaah. Sabda Rasulullah, as-sumtu zainun lil alimi wa sitrun lil jahili. Diam adalah perhiasan bagi orang yang berilmu, dan diam adalah penutup kekurangan orang yang bodoh. Hadis riwayat Abu Syekh dari Muharris. Kadang-kadang orang bodoh tu tak tahu awak dia bodoh apa tidak, tapi begitu cakap langsung tahu awak bodoh rupanya kawan ni. Makanya satu masa diam tu ada penutup aib kita. Ya. Bagi orang alim pula hati-hati kalau salah cakap bisa berdosa. Karena di dalam diam terdapat kehormatan, yaitu ketenangan yang sesuai dengan hak ilmu. Dan karena bahwasanya seseorang kebodohannya akan tertutupi selama dia tidak berkata-kata. 2, 3. Wasaumu junnatun, berpuasa adalah pelindung, yaitu tameng minan nar, daripada neraka. Wasumtu afdalu, dan diam itu ibadah yang paling utama. Jadi puasa pelindung. Ini tidak puasa dijadikannya ajang balas dendam. Ini masih bulan Rajab seingat saya nih, belum Sya'ban. Rajab ya? Masih Rajab nih. Ya, ujung. Ini ujung nih. Masih Rajab. Udah terpikir ya nanti kalau bulan puasa kita biasanya makcik tu jual anyang tu. Nanti beli sama dia kita. Dengar kabar besok meninggal dia. Dah selesai, habis. Apa lagi? Belum puasa. Udah nak, kalau bahasa orang Melayu pesisir, dah membolo-bolo selera. Belum puasa lagi dia. Dah bolo-bolo selera. Jemaah, belum puasa lagi. Macam mana puasa itu boleh jadi pelindung? Macam mana jemaah? Ya salah rupanya. Ya mana letak salah dia? Orang benda halal. Di mana letak salah dia? Cuma ini kan tulul amal. Panjang angan-angan. Lain budak-budak. Cucu kita, anak kita. Semangatilah dia. Kalau kau puasa nanti, kita makan ini. Kita beli ini. Supaya enak kau. Lain lah jemaah. Macam kita pula, maka tak jadilah dia pelindung. Begitupun diam adalah ibadah yang paling utama. Dah. Kata Rasulullah, as-sumtu syahidul akhlak. Bermula diam itu adalah pemimpin kelakuan. Hadis riwayat Dailami dari Anas. Maksudnya, diam dari berkata-kata yang tidak menghasilkan pahala adalah pemimpin kelakuan yang baik, karena selamat dirinya dari membuka aib dan yang sepertinya. Adapun sibuk dengan perkataan yang menghasilkan pahala seperti berzikir, membaca Quran, belajar, maka itu lebih utama dari diam. Sehingga orang tua-tua kita mengatakan diam itu emas, berkata itu perak. Padahal hal yang bermanfaat. Tapi pada saatnya justru berkata itu emas, diam itu perak. Kalau memang saatnya harus berkata yang hasilkan pahala, maka saat itu diam adalah perak. Tapi kalau diam saat itu menghasilkan pahala, maka berkata-kata saat itu adalah perak. 2 lagi nasihat Rasulullah akan kita sambung akan datang. Ada kata-kata jihad.
Itu sedikit kalau saya ingat, nanti insya Allah akan saya terangkanlah apa itu jihad jamaah. Pagi ini sampai sini dulu, mudah-mudahan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.